Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Saiful Muarif, NIM C0B023023. Saya di sini akan mepresentasikan poin-poin yang saya ambil dari penyebab timbulnya hutang pajak, penagihan pajak, dan hapusnya hutang pajak. Ada beberapa penyebab timbulnya hutang pajak. Nah, di sini saya akan menerangkan dua ajaran, yakni ajaran formil dan ajaran material. Ajaran formil itu adalah utang pajak yang timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus atau pegawai pajak yang membantu wajib pajak maupun subjek pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Yang kedua, yakni ada ajaran material, yakni utang pajak yang timbul karena diberlakukannya undang-undang perpajakan. Dalam ajaran ini, seseorang akan secara aktif menentukan apakah dirinya dikenakan pajak atau tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Nah, yang selanjutnya ada penagihan pajak. Ada beberapa jenis penagihan pajak, yakni penagihan yang pertama, penagihan pasif. Dalam penagihan pasif, fiskus hanya memberitahukan kepada wajib pajak bahwa terdapat utang pajak. Jika dalam waktu 1 bulan sejak diterbitkannya STP atau surat sejenis, wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya, maka fiskus akan melakukan penagihan aktif. Yang kedua, penagihan aktif. Dalam penagihan aktif, fiskus bersama juru sita pajak berperan aktif dalam tindakan sita dan lelang. Yang ketiga, penagihan seketika dan sekaligus, yakni penagihan pajak yang dilakukan oleh fiskus atau juru sita pajak kepada wajib pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran pajak. Nah, yang selanjutnya ada langkah-langkah penagihan pajak. Yang pertama, ada surat teguran. Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh penjabat untuk menegur atau memperingatkan wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Nah, yang kedua adalah surat paksa. Surat paksa diterbitkan apabila wajib pajak atau penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal ataupun jatuh tempo, dan penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayarannya. Yang ketiga, ada surat penyitaan. Surat penyitaan diterbitkan apabila utang pajak belum dilunasi dalam jangka waktu 2 kali 24 jam setelah surat paksa diberitahukan untuk itu, maka dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang wajib pajak. Yang keempat, ada lelang. Apabila wajib pajak telah melunasi utang pajak tetapi belum melunasi biaya penagihan pajak, maka penjualan secara lelang terhadap barang yang telah disita tetap dapat dilakukan. Nah, ada pula hapusnya hutang pajak. Ada beberapa penyebabnya, yakni yang pertama, pembayaran. Cara pertama menghapus hutang pajak adalah dengan membayarnya pada negara. Pembayarannya secara lunas dan bentuk sejumlah uang oleh wajib pajak ke kas negara. Dalam hal ini, wajib pajak dapat membayarnya sendiri atau menguasakannya kepada pihak lain selama pihak tersebut tidak atas nama wajib pajak yang memiliki utang pajak. Yang kedua, ada kompensasi. Kompensasi dapat dilakukan jika wajib pajak memiliki kelebihan dalam membayar pajak, sehingga dapat digunakan untuk membayar utang pajak. Kelebihan bayar pajak sendiri dapat terjadi karena berbagai hal, seperti perubahan undang-undang pajak, kekeliruan pembayaran, adanya pemberian pengurangan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kadaluarsa. Nah, kadaluarsa di sini adalah kadaluarsa penagihan.
Nah, hak untuk menagih pajak kadaluarsa setelah melampaui waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal terutang pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang bersangkutan. Kadaluarsa penagihan pajak dapat dicegah dengan melakukan penagihan teguran dan pengakhiran dengan mengajukan permohonan keberatan atau penangguhan. Yang keempat ada pembebasan. Alternatif lain untuk menghapus utang pajak adalah dengan cara pembebasan. Namun, pembebasan di sini pada umumnya bukan berarti menghilangkan pokok utang pajak, meniadakan sanksi administratif terkait utang pajak, tetapi utang pajak dapat berakhir dengan pembebasan karena cara ini merupakan sarana hukum pajak untuk melepaskan tanggung jawab wajib pajak terhadap membayar pajak. Yang kelima ada penghapusan atau peniadaan. Penghapusan utang pajak mirip dengan cara pembebasan. Perbedaannya, cara penghapusannya diberikan karena keadaan keuangan wajib pajak. Penghapusan juga merupakan cara untuk mengakhiri utang pajak, namun hanya dengan alasan tertentu seperti wajib pajak terkena musibah atau karena dasar penetapannya yang tidak benar. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.